Masih di presisi utama, pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Di kantor Kejaksaan Manhattan, New York, untuk kedua kalinya menemukan benda-benda antik asal Indonesia yang bernilai ratusan ribu dolar Amerika. Benda berupa patung tersebut dikembalikan kepada pemerintah Indonesia. Dan berikut laporan Naratama Rukmananda dari VOA. Kejaksaan Negeri Manhattan, New York baru-baru ini berhasil menemukan artefak antik asal Indonesia yang dicuri dan dijual dalam perdagangan ilegal oleh sindikasi kejahatan barang antik internasional. Ketiga barang antik dalam bentuk patung ukiran purbakala ini diperkirakan mempunyai nilai total seharga $450.000 atau sekitar 7 hingga 8 miliar rupiah. This is the result of a many years long criminal investigation into, among others, the infamous trafficker Subhash Kapoor, who trafficked antiquities from Indonesia, Myanmar, Cambodia, Thailand, India, Pakistan, and Afghanistan. Ketiga barang antik ini berupa patung Buddha bertahta perunggu berukuran 11,75 hingga 8 inch, Dewa Wisnu berukuran 4 hingga 10,5 inch, dan satu ukiran batu berukuran sekitar 18 hingga 12,5 inch. Repatriasi barang-barang antik ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia melalui KJRI New York dengan kantor Kejaksaan Negeri Kota New York dan Departemen Keamanan Dalam Negeri. Seremoni penyerahan artefak ini dilakukan di kantor kejaksaan di area Lower Manhattan. Kita terus berkoordinasi dengan DA's Office in New York untuk dapat membawa benda-benda berharga ini ke Indonesia, dan kemungkinan besar saya sendiri yang akan membawa dan akan kita sampaikan kepada Kementerian Luar Negeri dan setelah itu ke Kementerian Kebudayaan. Dan ini merupakan hadiah yang sangat indah bagi ulang tahun ke-75 hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun ini. Ketiga artefak ini dikemas secara khusus oleh tim KJRI New York dan akan dikirim melalui jalur khusus ke Indonesia. Naratama, VOA, New York. Kita beralih ke informasi lainnya, kecerdasan buatan dan pencetakan 3 dimensi bisa merevolusi pembuatan mobil mulai dari tahap desain hingga manufaktur. Sebuah rintisan di Amerika Serikat memproduksi mobil dengan teknologi muktahir ini yang memungkinkan pembuatan suku cadang secara lebih mudah dan khusus dibanding manufaktur tradisional. Dan informasi selengkapnya berikut laporan jurnalis VOA Helmi Johannes. Industri pembuatan mobil tidak banyak berubah dalam 100 tahun terakhir karena tidak efektif, menurut inventor dan perancang mobil Kevin Zinger. It took too much time and too much capital and was too risky because all of that time and capital went into a set of industrial cookie cutters that couldn't be changed. They could only cut the same cookie. Kevin dan putranya Lucas berupaya mengubah hal itu dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk merekayasa suku cadang yang diproduksi dengan pencetak 3 dimensi yang lebih ringan dan lebih mudah dikustomisasi dibanding manufaktur tradisional. But if you want to change that part, you'd have to make a new casting mold. So re-engineer your entire casting mold just to make one design change. In our process, we just re-optimize with the software, we print it on our 3D printers in metal, perfectly optimized, wasting no material. And if you want to make a design change, within days we can have a new part to you. Zinger 21C mereka adalah salah satu penemuan terbaik tahun 2023 menurut versi majalah Time. Kevin mengatakan mobil ini memiliki mesin hibrida yang bertenaga dan menghasilkan hampir 1.400 tenaga kuda. This car symbolizes the transition from a built world, like physically human built world that's analog, to a completely new, much more efficient world, a world that is much more in harmony with nature because it minimizes material and energy use. Menurut Kevin, ini adalah pendekatan yang menurunkan emisi karbon industri dan mendemokratisasi desain mobil karena memungkinkan produsen lokal dimanapun untuk membuat suku cadang terkustomisasi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Johannes dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, presisi utama akan segera kembali.